Sejarah Kesultanan Pasai. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dari tahun 1267 sampai dengan 1524 Masehi. Kerajaan Pasai terletak di Aceh, merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali didirikan oleh Sultan Malik Al-Saleh atau yang dikenal dengan nama Merah Silu. Kerajaan Samudra Pasai pertama kali didirikan pada tahun 1251. Sultan Malik Al-Saleh merupakan putra dari Muhammad Amir Shah yang merupakan raja dari Kerajaan Perlang. Jalur perdagangan. Kesultanan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan maritim yang penting di wilayah Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-16. Jalur perdagangan utamanya meliputi perdagangan rempah-rempah terutama lada dengan kerajaan-kerajaan di India, Timur Tengah, dan Tiongkok. Selain itu, Pasai juga terlibat dalam perdagangan emas, perak, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Jalur perdagangannya melintasi Selat Malaka, menjadikannya pusat perdagangan yang strategis di wilayah tersebut. Raja-raja yang pernah memerintah. 1. Sultan Malikul Saleh tahun 1267 sampai tahun 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malikul Zahir tahun 1297 sampai tahun 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malika Zahir tahun 1326 sampai tahun 1345 Masehi. 4. Sultan Malika Zahir tahun 1346 Masehi. 5. Sultan Ahmad Malika Zahir tahun 1346 sampai tahun 1383 Masehi. 6. Sultan Zainal Abidin Malika Zahir tahun 1383 sampai tahun 1405 Masehi. 7. Sultanah Nahrasiyah tahun 1405 sampai tahun 1412 Masehi. 8. Sultan Salah ad-Din tahun 1402 Masehi. 9. Sultan Abu Zaid Malika Zahir tahun 1455 Masehi. 10. Sultan Mahmud Malika Zahir tahun 1455 sampai tahun 1477 Masehi. 11. Sultan Zainal Abidin tahun 1455 sampai tahun 1500 Masehi. 12. Sultan Abdullah Malika Zahir tahun 1501 sampai tahun 1513 Masehi. 13. Sultan Zainal Abidin tahun 1513 sampai tahun 1524 Masehi. Puncak kejayaan Kesultanan Samudra Pasai. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Samudra Pasai merupakan perniagaan penting. Banyak saudagar dari berbagai negara mengunjungi wilayah tersebut seperti Cina, Arab, India, Siam, dan Persia dengan komoditas utamanya adalah lada. Sebagai bandar perdagangan, Kerajaan Samudra Pasai sampai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan secara resmi. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam sebagai tempat berdakwah maupun menyebarkan agama Islam. Faktor penyebab keruntuhan Kesultanan Samudra Pasai. 1. Diserang Kerajaan Majapahit. Samudra Pasai yang berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka membuat Kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang Kerajaan Samudra Pasai. 2. Konflik keluarga. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Untuk menyelesaikan konflik, Sultan Pasai mencari bantuan ke Kerajaan Malaka yang awalnya membuahkan hasil. Akan tetapi, bantuan dari Kerajaan Malaka ini pada akhirnya membawa dampak lain yang membuat kerajaan
Samudera Pasai semakin dekat pada keruntuhannya. 3. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudera Pasai. 4. Diserang Portugis. Setelah berhasil menaklukkan Malaka, Portugis mulai menguasai wilayah-wilayah strategis yang menjadi pusat perdagangan di kawasan Selat Malaka, termasuk Samudera Pasai. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudera Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan. Wilayah kerajaan Samudera Pasai yang sudah runtuh karena diserang Portugis jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Peninggalan Kesultanan Samudera Pasai. Peninggalan Kesultanan Samudera Pasai antara lain berupa artefak dan prasasti, makam-makam raja, lonceng cakradonya, dirham mata uang, dan relief. Ayo presentasikan tugas kalian. Terima kasih sudah menonton video